temen aku tiba-tiba katanya nangis gitu. Kenapa gitu kan, diem gitu kan, tetap diomelin nih sama panitia gitu kan, diam. Terus plak, pingsan. Dari setiap kelompok yang ada di situ itu semuanya pingsan satu persatu, tumbang. Sampai akhirnya panitia pun tumbang. Aku cuma dateng tanya ke warga, ya kan, cerita, oh ini yang waktu itu rame ya, warga tahu gitu kan. Iya memang itu villa dijadikan tempat pesugihan karena apa, biar villa gede itu tuh buat di acara-acara kampus, acara-acara besar itu laku lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Ali. Waalaikumsalam. Iya, kirain tadi yang datang itu Ratu Horor Indonesia loh, Susana. Wah. Iya, tapi telalatnya kalau nggak salah ketuker ya. Iya, kayaknya karena posisi ya. Kanan ya. Oke, Kak Alit, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Alit ini katanya punya pengalaman mistis ya. Betul. Tentunya kalau pengalaman mistis itu susah buat dilupakan Kak ya. Mau berapa tahun kemudian inget aja ya kejadiannya. Nah ini Kak Alit ini mau menceritakan tentang apa nih Kak Alit? Bisa di-spill sedikit aja dulu kisi-kisinya seperti apa? Dikit ya. Jadi ini waktu pas kuliah lagi ospek gitu. Terus satu angkatan panitia itu semuanya kesurupan. Benar-benar kesurupan. Oh, diadakan di mana? Ada deh. Nanti kita ini. Oke. Oke, kalau gitu. Tapi sebelum Alit menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Kak Alit udah siap buat cerita ya? Ya, silakan kalau gitu Kak Alit. Ya, jadi awalnya itu ini di kampus salah satu di Jakarta ya, Bang Ale. Waktu itu kita adain ospek. Itu dari angkatan 2007, 2008 sampai 2009. Itu kita di salah satu villa di puncak. Oke. Gitu. Nah, pas udah kita perjalanan itu semuanya aman. Aman, benar-benar aman. Sampai akhirnya kita nyampe, itu kita turun dari tronton. Waktu itu kita naik tronton. Naik tronton, terus udah nyampe di puncak. Pas udah nyampe puncak, kita nggak bisa masuk lagi tuh trontonnya. Udah, kita suruh jalan. Pasti jalan itu kan agak masuk ya, kayak ngelewatin hutan-hutan, pemukiman warga yang mungkin bisa dibilang tuh agak horor kayak. Ini namanya kalau daerah puncak kan pasti banyak pohon-pohonan gitu kan. Nah, pas di jalan itu mulai tuh yang aneh-aneh. Awal aku langsung bicara ngomong sama temen. Kayaknya itu ada kakek-kakek deh gitu kan. Mana? Yang ngaco deh. Soalnya aku permisi. Oke. Permisi kek gitu kan. Lu apaan sih? Temen gue cuma gitu doang. Itu nggak sopan. Ada kakek-kakek di situ gitu kan. Jangan ngadi-ngadi. Ya udah. Terus habis itu jalan aja. Jalan kayak biasa kan. Kalau kita masuk di suatu tempat pasti akan salam. Salam kayak biasa gitu. Terus dikumpulin. Setelah dikumpulin di briefing lah seperti itu kan sama panitia. Nanti kamarnya ini ya, perempuan ini segala macam. Boleh istirahat, nanti dikasih waktu 15 menit buat istirahat, bersih-bersih segala macam.
nih dalam waktu 15 itu kita semua pindah ke kamar masing-masing, cowok-cowok, cewek-cewek gitu kan. Di kamar itu ada satu kamar mandi, terus ada jendela yang menghadap kayak seperti kolam aja gitu. Terus gantian lah, tadi gantian, yang mandi gantian bersih-bersih, tapi satu kamar mandi bisa 3 orang. Nah kemudian aku tuh pas banget yang namanya lagi haid pertama. Nah abis itu selesai gantian, kayaknya aku nggak mungkin buang pembalut aku sembarangan. Kan kalau kata orang zaman dulu selalu bawa pulang lagi. Kayak bawa pulang. Abis itu aku gantian lagi, posisi tidur aku tuh ke jendela. Aku bawa bungkusan pembalut aku tuh taruh di jendela gitu. Terus ganti-gantian aku sambil bengong lah, wah pemandangannya indah banget ya gitu kan. Abis itu ya udah plek gitu, nggak ada sesuatu yang apa-apa. Tiba-tiba kayak apaan sih gitu kan. Terus ya udahlah, apa kayak ada yang ngeliatin gitu. Itu udah menjelang asar. Memang kita nyampe itu udah, karena kan macet ya, udah menjelang asar tuh kayak nih ada apaan sih itu. Ya udahlah, tapi itu kayak cuman kayak biasa aja lah gitu. Udah habis itu udah acara dikumpulin lagi di aula. Pada saat itu emang di aula itu kayak ada satu lukisan besar itu berbentuk macan. Itu benar-benar macan, jelas banget, gede banget. Abis itu karena acara itu lukisan itu kan menghadap ke arah kayak Bang Ale di sini nih, itu kan lukisan, terus ditutupin sama banner acara kita nih gitu kan, ospek ini segala macam, ditutupin buat nanti kalau misalkan ada foto-foto pasti kan kelihatan bannernya nih gitu. Ditutuplah lukisan si macan itu gitu. Pas ditutup kita ya udah acara kayak games segala macam, itu mulai kayak hawanya tuh udah, bayangin tuh villa malam tapi gerah aja. Itu buat aku gitu kan, tapi nggak tahu buat yang lainnya. Sampai akhirnya kita dikumpulin di luar. Itu sudah agak malam ya, sekitar jam 8 jam 9 mungkin ya, karena kan ada sambutan segala macam ya. Dikeluarin di lapangan, itu semuanya di namanya ospek kan pasti ada teriak, sesi-sesi kayak teriak-teriak gitu. Teriak, dikumpulin baris-baris per ininya, kayak senior ini megang kelompok ini megang. Sampai itu tuh apaan juga di pohon gitu kan. Ngomong nih aku ke teman aku, ih udah itu jangan diliatin. Ternyata teman aku tuh ngeliat gitu. Ngeliat, abis itu serius itu apaan gitu kan. Udah nggak diem gitu, cuman gitu doang. Tapi abis itu ya udahlah, karena kita fokus diomelin kan. Itu benar-benar teriak-teriak sampai akhirnya kayak satu persatu tumbang. Aku kira mereka tuh nangis karena diomelin sama senior. Ternyata enggak, tumbang plek. Terus teman aku yang samping aku nih, emang aku bukan orang pertama yang kesurupan pada saat itu. Teman aku tiba-tiba kayak nangis gitu. Kenapa gitu kan, diam gitu kan. Tetap diomelin nih sama panitia gitu kan, diam. Terus plak, pingsan. Dari setiap kelompok yang ada di situ, itu semuanya pingsan satu persatu tumbang. Sampai akhirnya panitia pun tumbang. Gitu. Nah pas tumbang itu aku cuma bisa ketawa. Kan kayak sesuatu yang gitu kan. Tapi ya udah, habis itu aku ngelihat semuanya kok pada tumbang gitu. Tiba-tiba aku ikutan tumbang. Nah sadarnya kita udah di dalam mobil itu menuju ke villa kedua. Villa kedua itu kebetulan buat tamu undangan dosen-dosen. Nah kita dipindahin ke situ. Di situ tuh ada ruang tamu, ada kamar lagi gitu kan. Ruang tamunya juga cukup besar lah. Di situ aku cuma meminta pintunya dibuka aja. Pintunya dibuka. Enggak, pintunya nggak usah dibuka gitu kan. Dari jendela aku dibilang itu ada pocong. Dibuka aja pintunya. Jadi setiap kayak gitu semua reconnecting kesurupan lagi. Ada yang teriak. Itu bener-bener pas pocong muncul, si salah satu ada senior aku kesurupan macan putih. Ternyata si macan lukisan itu yang keluar masuk ke situ. Loh, semakin inilah satu persatu teriak. Itu udah didatengin. Aku dengar ada Pak Haji atau Pak Ustadz itu doain gitu kan. Terus aku cuma bisa bilang doanya salah. Sampai akhirnya tuh Pak Ustadz masuk ke ruangan aku dong. Itu jadi kayak satu malam itu sampai subuh itu isinya cuman kesurupan gitu doang. Kenapa? Kamu ditanya kenapa?
itu tutup, ini dibuka. Aku bilang, itu tutup tuh maksudnya jendela tutup, itu dibuka. Mungkin yang di luar tuh biar supaya nggak masuk, kan si pocong itu selalu kayak gitu doang gitu loh. Itu kok inget mukanya tuh, ih aku kayak bersih, tapi si kapasnya itu menempel banget di hidung gitu, mata melotot, itu jelas banget. Terus habis itu, aduh, aku masih ya udah ya. Selesai dari keseruan itu sebelum subuh yang kayak masih kan sebelum subuh itu kita ada sesi doa ya, yang kayak ngaji gitu. Itu kita semua dipulangin lagi ke villa, semuanya dipulangin. Pas udah di villa pulangin, ya udah acara tuh dari pagi, zuhur. Nah pas hari kedua itu kita dipaksa untuk terjun ke kolam renang. Saya udah bilang, Kak, saya lagi mens, gak apa-apa, cuma nyebur doang. Tapi saya lagi mens gitu kan, gak apa-apa, ya udah, mens. Itu bener-bener yang namanya pas merendam ke bawah itu kan disuruh dalam hitungan keberapa kita suruh naik gitu kan. Itu pas berendam itu kayak seakan-akan kolam renang itu kosong, kayak nggak ada air, nggak ada orang sama sekali. Tapi kayak ada orang penghuni lain yang ada di situ. Gimana sih kalau kita ada sesuatu yang ngerasa kayak gak enak gitu kan. Akhirnya bangun gitu kan. Terus, Kak, saya nggak kuat. Saya cuma bilang, kenapa? Ini saya darahnya keluar semua. Dan itu biasanya kalau misalnya ya kayak gitu kan nggak aneh. Tapi saya ngeliat kayaknya nggak ada apa-apa gitu kan. Enggak. Ini tuh keluar semua. Saya cuma minta udah. Oke, selesai. Pindahin ke kamar. Bersih-bersih. Terus bener lagi. Hari kedua itu tumbang-tumbang lagi tuh. Akhirnya semuanya, oke, sebelum azan asar, semua harus pindah ke villa tamu dosen. Pas udah pindah ke tamu dosen, itu panitia sebagian ada di sana, panitia sebagian ada di villa dosen itu kan ya. Tapi beserta semua dipindahin, semuanya. Tapi reconnecting lagi setelah habis maghrib, kesurupan lagi, seperti berulang-ulang. Dan si pocong itu tuh kayak ngikutin gitu. Teman aku yang hari keduanya ngelihat itu pocong, itu pocong. Udah, lu diem. Emang itu pocong ada buat kita. Kok aku kayak ngerasa pocong itu tuh emang buat bestie gue gitu atau gimana? Kenapa sih lu ada kayak pengen ngapain sih gitu? Dan selalu ngikutinnya ke aku. Dan yang kesurupan macan itu tuh sempet kan dia di ruang tamu ya. Jadi kita di kamar. Itu tuh dia ngeliatin aku bener-bener ngeliatin melotot. Ya terus itu melotot. Teman aku yang lihat pocong teriak lagi, satu teriak, semua teriak. Jadi tuh kayak hari kedua tuh isinya nggak fokus kayak materi, kan biasanya kalau ospek tuh kan ada materi. Itu nggak ada yang fokus. Jadi benar-benar hari kedua itu sama juga, kesurupan gitu juga. Gitu. Terus akhirnya berjuang sampai malam begitu terus. Yang kesurupan macannya pun masih gitu, dan aku pun hanya menyaksikan seperti orang. Nggak tahu apa, badanku tuh kayak berat aja. Berat, tapi aku cuma melihat keluar. Aku selalu bilang, buka pintunya. Sampai Pak Haji pun, Ustadznya juga cuma ngeliat ke arah aku. Gitu kan. Kebetulan memang ada abi aku juga kebetulan dosen di sana juga. Dia ada di situ sebagai tamu undangan. Dia pernah bilang, kenapa pakai villa ini? Pokoknya saya nggak mau tahu besok hari ketiga semua sebelum azan zuhur semuanya udah pindah di sini, gitu kan. Terus abis itu ya udahlah, berjuang malam kayak gitu, lebih mencekam di malam kedua. Sampai akhirnya itu sampai menjelang subuh lagi. Rutinnya balik lagi mobil, balik lagi ke villa gitu kan. Villa sebelum subuh bersih-bersih. Kayak setelah habis subuh tuh semuanya fine-fine aja. Terus habis itu udah pindah ke villa. Angin gede banget bang. Itu bener-bener kayak nyapu nyuruh kita tuh, lu pergi semua dari sini. Itu angin gede cuma di satu tempat. Ini ada rumah halaman, dan di situ kayak ada kayak semacam kayak satpam gitu kan. Saya tempat situ juga. Di situ tuh nggak ada angin. Anginnya tuh mengelilingin villa, bener-bener mengelilingin villa. Itu semuanya pada tahu gitu kan. Nggak usah ada di sini, semua harus keluar. Terus nggak mau, aku bilang gitu. Gue nggak mau pulang. Loh, ikut lu pulang. Gue nggak mau pulang. Sampai akhirnya kita didatengin lagi sama Pak Ustadz, datang ke villa itu. Entah dibacain doa apa ya. Gue nggak mau pulang. Gue masih mau di sini. Gue masih ada yang harus diselesain di sini.
itu teman-teman aku tuh kayak, Lid please sadar gitu kan, udah selesai, ini kita mau pulang, udah selesai semuanya udah didoain, semuanya udah dibersihin gitu. Enggak, gua tetap mau di sini. Terus akhirnya Pak Haji itu atau Pak Ustadz itu cuma ngasih aku air, mungkin buat tenangin. Oke, habis itu kita dipaksa jalan dulu sampai jalan gede itu buat naik tronton. Sampailah di satu masjid tempat tronton itu, disitulah kita naik tronton. Tapi sebelum pulang itu masih ada Pak Haji, ada warga situ kan. Warga situ juga kayak mungkin rame karena mereka juga bantuin kita juga sih gitu kan. Terus itu sempat dengar gitu kayak ngomong, ini tuh permintaan gitu kan. Permintaan apa gitu kan. Cuman Pak Hajinya fokus ke aku, kayak udah kamu apa yang dirasain gitu kan. Saya nggak mau pulang, saya mau di situ aja gitu kan. Nggak apa-apa, kamu nggak usah di situ. Oke Pak Haji gitu. Nggak, saya maunya di situ aja. Terus teman-teman yang lain cuman udah Pak, biar nanti kita iniin. Sampai akhirnya saya dipegang, mungkin ada semacam senior yang agamanya kuat kali ya gitu kan, ngedampingin saya gitu kan. Itu selama perjalanan tuh kayak orang bengang. Saya tuh kayak sadar, tapi kayak sadar nggak sadar juga gitu. Karena kayak orang kayak berat banget gitu. Oh ya Bang Ale, itu sebelumnya tuh sebelum pulang gitu aku juga lupa infoin kalau, karena itu jadinya kan yang hari kedua itu mencekam banget ya. Pas di kamar itu beberapa kali, nggak cuman aku yang lihat tuh pocong muncul dari jendela. Sampai akhirnya memutuskan kayak aku tuh ada apa sih, mau ngapain? Tapi dia tuh benar-benar ngelihat ke arah aku. Ternyata teman aku pun ngelihat itu. Itu tuh dia ngapain di situ, gitu kan? Temen aku setiap ngeliat tuh pocong nangis cuma bisa nangis. Kenapa? Dan kebetulan teman aku itu salah satu kesayangan dari alumni ya, gitu kan. Kenapa ditanya pocong? Setiap dia ngomong pocong, aku cuma kayak gitu doang. Lihat loh, gitu doang. Lihat, stop gitu kan. Kan gue udah bilang, itu jendela jangan pernah ditutup. Aku cuma gitu doang. Gue udah bilang, itu jendela jangan pernah ditutup. Nah, abis itu nggak apa-apa, itu ditutup aja. Teman-teman yang lain tuh dingin gitu kan. Itu dari malam pertama sampai kedua. Dan tadinya aku tidur di bawah, jadi di jendela, aku di bawahnya sini gitu kan. Aku cuman, gue maunya di sini, enggak, dipindahin. Enggak, gue maunya di sini, enggak, lu harus pindah gitu kan. Oke, dipindahin lah ke kamar lain gitu kan. Kamar lain, tetap itu pocong tuh kayak lu gimana sih Mang Ale kalau mata yang lotot gitu kan. Aku tuh kayak, ya lu mau ngapain, ada apa gitu kan. Gue dari yang tadinya takut, tapi mungkin karena ada sosok yang ada udah di dalam badan aku, jadi aku tuh nggak takut. Kayak nggak takutnya dalam badan, mau ngapain, kayak aku nantangin gitu. Dan setiap teman aku ada yang lihat, aku malah sinis ke teman aku gitu kan. Itu pun yang aku ceritain ke Pak Ustadz gitu kan. Pak Ustadz, dia tuh kayak mau deket aku Pak, itu kerabat aku cuma ngomong gitu. Enggak gitu, nggak apa-apa, cuma mau di situ aja. Dan saya tuh berulangnya pengen di jendela itu doang. Nah, udah dipindahin ke ruangan tamu. Kan kita sebelum balik juga kan mindahin barang-barang tuh ke ruang tamu, biar supaya semua harus clean, harus bersih lah ya kamar gitu kan. Itu banner si macan itu kayak berjejer ya. Itu kayak pasukan yang entah, kayak sekelipat mata tuh bisa kelihatan si pocong ada di jendela itu tuh. Entah kenapa si pocong itu selalu di jendela, dan di belakang jendela itu ada kolam. Memang ada kolam, kayak macam kolam ikan kayaknya gitu kan. Terus akhirnya, kenapa itu banner dibuka? Kenapa nggak sekalian ditutup aja, biar semuanya ada di sini? Semuanya kan kayak, ini anak kenapa sih? Ini anak kenapa? Yang kesurupan macan itu pun kayak ngeliatin aku tuh sinis gitu kan. Dan bener-bener tuh ngaungnya macan gitu kan. Terus kita bener-bener cuma tatapan doang gitu kan. Jadi kayak orang ngajakin ribut gitu. Liatin terus, gue nggak suka lo ada di sini. Si senior aku cuma ngomong gitu. Ya gue nggak suka kalau misalnya kehidupan gue di sini ganggu. Loh, kan aku baru di situ sebagai peserta. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Ya itu aku antara sadar nggak sadar. Tapi teman aku, ayo balik, enggak. Gue tetap mau di kamar itu dan maunya berdiri di situ. Ada dua sisi jendelanya. Aku cuma mau di sini, tempat si pocong itu munculin dirinya. Maunya cuma di situ aja. Terus abis itu
di villa yang dosen itu pun kayak semua pasukannya juga ngikut. Tapi yang hanya diliatin itu si pocong itu. Teman aku ngeliat, senior aku pun juga ngeliat, tapi langsung ditutup gitu saat reconnecting itu. Karena ya ketika muncul itu semuanya benar-benar kayak teriak pocong. Yang ngeliat pocong itu cuma beberapa. Nah yang connecting pocong itu kita tuh sampai Jakarta diikutin itu. Dan Pak Ustadz itu cuma nyamperin yang ngeliat itu gitu kan. Ada juga yang nggak mau pulang, bener-bener nggak mau pulang, sampai kayaknya dia kayak muncul taring ya. Bayangin orang kesurupan muncul taring, itu apa? Kesurupan tapi muncul taring. Muncul taring, itu beneran muncul taring. Senior aku. Dan setiap mereka kesurupan aku cuma bisa ketawa. Akhirnya aku diungsiin sendiri. Apa karena aku pusatnya atau apa, aku nggak paham gitu. Tapi aku yang paling vokal lah ibaratkan di situ kan. Dan udah didatengin Pak Ustadz satu ruangan sendiri pun kayak ruqyah semacam kayak gitu. Tapi kayak cuman enggak, gue cuma mau balik di situ. Tetap maunya balik ke villa, kenapa? Emang kenapa di villa itu? Gue cuma mau di kamar itu, jangan pindah-pindahin gue di situ. Ya udah, kita balik besok ya, gitu kan? Balik, nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa. Tapi si pocong itu selalu muncul ketika setelah aku dari kamar mandi membersihkan dan mengumpulkan pembalut itu, karena kan harus taruh satu plastik kan ya. Terus ditaruhnya kan di situ. Ditaruhnya kan di situ. Terus habis itu buang aja. Sempat ada yang ngomong gitu. Teman aku ngomong, "Enggak, gue nggak mau buang. Gue mau bawa ini." "Enggak, buang aja." Itu kayak, apa sih lo? Ini gue nggak mau buang, gue mau taruh di sini. Terus habis itu buang. Ya sampai akhirnya aku tinggalin, nggak aku masukin tas. Antara sadar nggak sadar juga sih kayaknya itu. Terus habis itu, nah balik lagi tuh kayak warga-warga kan ngeliatin kita. Ada apa sih nih? Kok rame banget gitu. Ada yang dateng, ada yang cuman panitia juga ngobrolin sama warga ya kayaknya di situ. Nah pas udah balik itu angin gede itu pokoknya semuanya harus pergi, tapi ada juga yang masih kesurupan di situ saat angin gede. Itu kayaknya sih panitia ya. Soalnya aku nggak terlalu merhatiin, kayak diri aku tuh kayak udah berat aja gitu. Pas jalan perjalanan aku nemuin si kakek itu lagi. Jadi posisi berangkat ini kita dari sini kakinya sebelah kiri. Kalau kita balik kakinya sebelah kanan. Permisi kayak gitu lagi. Teman aku stop ngelihat kakek. Akhirnya dia ngelihat. Stop ngelihat kakek. Apaan sih? Biasa aja. Itu ada keranda di situ sama kuntilanak juga, gue biasa aja. Nangislah teman aku di situ. Bayangin itu perjalanan pulang aja, itu masih ada yang kayak gitu. Seperti sambutan yang lu nggak usah ke situ. Mungkin kita nggak tahu. Itu jelas banget ada keranda, tapi nggak ada yang ngelihat. Yang ngelihat itu teman aku, karena mungkin dia ada selalu nempel sama aku, ya kan? Itu keranda di situ aja. Ngapain tuh? Ada apaan di situ putih-putih? Nggak mau. Dia langsung tutup mata. Dia cuma jongkok, nggak mau. Pokoknya nggak mau. Ayo cepetan. Bilang. Itu kerandanya semakin turun. Kira, ayo. Nah dibawalah. Nggak tahu tuh warga atau gimana, aku nggak tahu. Didudukinlah kita di masjid. Disuruh masuk masjid. Mau ngapain masuk masjid? Tapi setelah masuk masjid tuh kayak tenang. Aku tuh ngantuk. Kayak ngantuk aja. Sampai akhirnya itu Pak Ustadz itu datang kan, tanya kenapa, kayak segala macam. Ya cuma ditanya sih lebih ke kondisi kamu tuh sekarang gimana, gitu kan. Nggak kenapa-napa, cuma gitu doang. Pak Ustadz udah cukup. Oke, ya udah. Kamu pulang ya. Saya nggak mau pulang Pak Ustadz, saya maunya di sini aja. Kenapa kamu mau di sini? Saya suka di sini. Nggak tahu, saya maunya di sini aja. Saya kayak ngerasa saya harus di sini gitu kan. Itu kebetulan ada senior saya juga di situ. Enggak, Alit kan punya keluarga. Pulang ya. Enggak. Ya udah, kalau kalian semuanya maksa aku pulang, aku bakalan datang lagi ke sini. Aku tetap kayak diri aku tuh benar-benar mau banget di situ. Nah,
habis itu sehat kan Alit, sehat walafiat gitu kan, bisa nyebut istighfar kan pasti gitu, bisa coba sebut gitu kan. Tapi sebelum gue istighfar, gue tetap mau balik ke sana. Ada yang harus gue ambil. Apa? Alit tinggalin apa? Gue mau bawa sesuatu. Ya apa? Gitu kan. Pokoknya gue mau bawa sesuatu, gue harus balik ke sana. Kesurupan lagi lah, ya kan? Di dalam masjid tuh, ya kan? Terus akhirnya dibacain lagi sama Pak Ustadznya. Selesai, lelah aku lemes banget, lemesnya. Terus abis itu udah semuanya naik deh, tronton naik. Itu perjalanan itu yang aku cuma ngerasa kayak diri aku tuh bengong, kayaknya diri gue masih ada di sana deh gitu. Tapi nggak tahu bener, ini kayak suara gimana sih kita ngomong sama diri sendiri tapi di dalam hati. Tapi kayak lu jangan pergi. Nah pas kita pergi aja itu temen aku ngeliat, ih itu apa? Oh iya kan gue bilang gue harus balik ke sana. Enggak, lu nggak boleh balik. Itu sama please, itu satu tronton tuh tahu kalau aku mau balik. Terus enggak, gue maunya balik ke sana, turun gue gitu kan. Enggak, akhirnya karena ada pendamping yang agamanya kuat mungkin ya, nemenin aku, udah dibacain terus minum Elit, udah tenang lagi. Terus aku ngantuk. Seperjalanan aku bisa tidur, tapi yang ada di bayangan aku tuh kamar aja, kamar yang aku tempatin pertama kali itu, kamar dan jendela itu dan kolam ikan yang aku lihat kan. Terus perjalanan nyampe di kampus, kok kampus aku tuh kayak hawanya aneh gitu kan. Tapi gimana sih Bang Ali, kayak misalkan Bang Ali di suatu tempat, ini Bang Ali di sini nih, tapi di bayangan Bang Ali kan sebelah kanan kiri itu kan mata kelihatannya. Itu kayak masih di villa, bener-bener masih di villa. Aku masih ngomong gue pengen balik ke sana. Aku mau, Dit udah stop, udah jadi bawa-bawa sampai Jakarta. Gue mau balik ke sana. Sampai akhirnya dianterin lah aku ke rumah. Mungkin senior aku dan teman aku ngomong kejadian yang kita alamin di sana, gitu. Terus, oh ya udah papa, akhirnya yaudah kamu mandi ya, kamu bersih gitu kan. Tapi bapakku juga nggak nanya pembalutnya mana gitu kan. Nggak nanya, mungkin bapakku udah fokus sama diri aku gitu kan. Dan aku setiap tanya tuh cuma diem aja. Nah besoknya bapakku, kamu masih kuat ke kampus gitu kan? Mau pulang? Hah? Mau pulang? Iya, mau pulang ke sana. Mbak, udah gitu kan. Stop ya, jangan bawa-bawa ke sini. Ini udah di Jakarta. Pak, Ait mau ke sana. Beneran deh Pak. Ngomong gitu doang. Udah stop ya. Pak, sampai nangis. Dulu nangis akhirnya. Udah kamu kuliah, ayo bareng sama Abi. Kebetulan Abi aku kan yang aku bilang gitu kan. Pas di perjalanan aku cuma ngomong sama Abi, Bi mau balik lagi ke sana boleh nggak gitu kan. Kan Abi udah bilang dari awal sama panitia, jangan kena ke situ. Emang kenapa sih Bi? Tempatnya bagus. Terus di sana juga udah ada yang nunggu. Udah deh, ini di Jakarta. Di sana, di sini. Kamu tuh juga baca ayat kursi segala macam. Kamu kan Islam, digituin doang. Mau balik, stop gitu kan. Udah nyampe di kampus itu kemudian ada pohon gede di halaman kita, itu ada pohon gede. Duduk situlah kita makan sama teman-teman. Kebetulan aku punya gebetan lah, itu senior, itu duduk gitu. Terus dia nanya juga kan, karena kebetulan dia alumni juga di situ kan. Kamu gimana keadaannya? Aku mau balik boleh nggak ke sana? Mau ngapain? Aku mau balik ke sana. Nangis. Tapi nangisnya tuh bukan gak keluar air mata gitu. Aku tuh mau balik ke sana. Aku cuma mau balik ke sana. Teman-teman aku yang tadinya ada di situ pergi satu-satu. Aku nggak ngerti pergi mana. Cuman ada yang ngelihat pocong itu. Ait, jangan ngelihat yang itu lagi ya. Dia tahu karena kan kita ngeliatnya sama. Udah pikirannya jangan ke situ lagi. Jangan ke situ lagi. Itu nggak ada apa-apa. Itu mungkin kita ngelihat makhluk yang ketika di sana aja. Enggak. Dia itu temen gue. Gitu. Enggak, dia mau ngasih gue sesuatu. Ada yang harus gue ambil di sana. Itu bener-bener aku tuh bener ngotot banget. Aku mau ke sana. Sampai akhirnya teman-teman aku nggak ada yang mau deket aku. Sorenya dibawalah aku ke salah satu yang mungkin yang pengobatan gitu kali ya. Kayak semacam diobatin, didoain apalah. Nah pas di situ itu pertama kali diobatin pertama kali. Pas diobatin pertama kali ditanya, memang kenapa kamu mau balik ke sana?
saya cuma mau balik ke sana. Kamu gak usah tanya-tanya saya. Saya cuma mau balik ke sana. Ada yang harus saya ambil, ada yang harus saya temuin, ada yang harus saya tempatin di sana. Kalau perlu saya nggak mau balik lagi ke sini. Nah, diobatin lah. Dari situ aku cuman kayak ngerasa diri aku tuh kayak sakit, kayak ada yang iniin. Entah itu suaranya berubah, suaraku berubah. Jadi nenek-nenek. Teriak anak kecil. Teriak genderuwo. Itu yang menyaksikan teman-teman aku di situ. Bener-bener kayak gitu. Terus itu bilang, ini tuh ada anak kecil, ada nenek-nenek, tapi tidak menyebutkan sosok pocong itu. Tidak menyebut. Sedangkan pas aku bilang, kenapa hanya mereka? Hanya saya yang di sini tahu ada siapa yang minta saya datang. Udah bacain lagi doa. Tapi saya tetap ngomong gitu, bukan mereka. Aku nggak, kayak sadar gak sadar. Itu aku diceritain ya sama teman aku. Sempat kayaknya ada yang direkam pas suara anak kecil. Itu kayak teman aku ada yang ngerekam gitu. Cuman disuruh dihapus. Katanya kalau misalkan itu kayak lu atau yang direkam mati gitu kan. Itu permintaan dari yang ngobatin. Akhirnya temen aku hapus. Tapi nggak tahu itu mitos apa enggak gitu kan. Tapi di cuma itu hapus. Pilihannya lo yang ngerekam atau dia yang mati gitu kan. Kenapa sampai harus mati gitu kan? Orang gue cuma mau balik ke sana. Gak minta apa-apa, gue cuma minta balik ke sana. Gitu. Kayak udah nyerah, itu udah malam banget, jam 11. Sampai aku udah lemes banget. Baliklah. Ceritalah mungkin teman-teman aku ke bapak. Kayak ini gak mungkin ini deh. Ali tetap minta balik gitu kan. Oke. Nah bapak hari berikutnya ngelihat mungkin perkembangan aku aneh, cuma bisa bengong gitu kan. Kenapa sih kayak enggak, bukan aku lah, aku tipe orang yang ceria banget, hal receh aja aku ketawa, tapi ini enggak gitu kan. Akhirnya bapak manggil, nggak tahu rekan siapa, aku kayak tiba-tiba aku dihadapkan dengan satu orang yang biasa aja, cuma pakai peci gitu kan. Kenapa gitu doang. Saya cuma mau balik ke sana. Apa di sana ada apa? Ngapain? Saya cuma mau balik sana. Apa emang kamu datangnya di mana? Kamu lihat apa? Disebutin tuh. Kayak villanya ini segala macam, tempatnya di sini, sosok ini yang aku mau datengin. Kenapa harus sosok dia yang kamu datengin gitu kan? Aku ada yang belum selesai di sana. Selalu itu sampai kurang lebih berapa hari aku terus-terusan minta sama bapak maunya ke sana. Minta kalau kayak anak kecil gimana sih? Pokoknya mau balik ke sana, mau balik ke sana. Sampai akhirnya diobatin. Itu kayak, kamu berani balik lagi ke sana? Kamu itu mau mati? Hah? Saya nggak mau mati. Saya mau ngambil barang saya yang di sana. Karena hanya dia itu yang megangin. Enggak, kamu itu nggak boleh balik ke sana. Kalau kamu balik ke sana, kamu nggak akan balik ke sini. Ini apaan sih? Aku mikir, ini apaan sih? Nih siapa sih mereka ini pak? Gitu kan. Aku tuh kayak marah, tapi kayak seakan-akan kayak, ini aku beneran marah loh. Tapi aku sadar aku marah. Tapi aku membela sesuatu yang aku gak tahu apa yang aku harus bela gitu. Aku cuma minta buat balik ke sana. Terus habis itu, pak, dia tuh ada ngikut sampai sini. Apa? Si pocong itu, dia megang ait yang megang barang ait yang ada di sana. Dia mau ngasih. Kenapa sih pocong gitu dapat? Pocong tuh cuman pocong, bapak gitu kan. Enggak, kalian tuh gak ada yang tahu. Pocong itu megang punya ait. Apa punya kamu? Pocong itu punya semuanya gitu. Semuanya tuh apa? Ini kalau cerita itu tuh kayak aku sedih banget sih. Sampai akhirnya kayak di Ruqyah, aku tuh bener-bener ketika tutup mata ngelihat aku cuma bisa nangis. Si pocong itu ternyata kayak, lu ikut gue aja. Gue di sini tuh sedih. Ini kayak bener-bener kayak real ya. Gue tuh di sini tuh kayak butuh lu. Lu harus di sini, ya kan? Lu harus ikut gue, karena lu yang kepilih. Hah? Kenapa harus gue yang kepilih gitu kan? Ustadznya cuma bilang, terus apa iganya dia nih jarang. Sampai akhirnya berontak karena terus-terusin. Si ustadznya ini kayak mau nyapa sampai akhirnya udah selesai. Aku tuh agak segeran. Gini ya,
kamu tahu kan? Dia cuma gitu doang. Aku nangis. Iya, aku tahu, tapi aku tetap ke sana. Kasihan dia. Jadi si pocong itu tuh kayak ternyata permintaan yang aku dengar dari warga. Si villa itu punya salah satu pesugihan di mana si macan itu sebagai penjaganya, kunciannya macan putih. Oke. Pantesan aku minta, dan kamu jatuhin apa di sana? Karena itu sifat sensitif. Ternyata aku baru ingat ketika aku udah sadar kalau itu tuh softtek aku yang aku jatuhin di jendela. Aku mana gitu kan. Terus abis itu si pocong itu mungkin kayak ditaruh atau gimana gitu kan di kolam itu, kan dia muncul di situ dan selalu dari jendela. Kenapa selalu dari jendela? Ya kan, kita nggak pernah tahu kenapa dia kayak mau nunjukin satu tempat mungkin, tapi jadinya karena aku menjatuhkan sesuatu yang hal sensitif wanita, jadinya dia kayak antara marah atau gimana, aku juga nggak pernah tahu gitu. Tapi dia menjelaskan kalau gue tuh di sini mau minta tolong, tapi karena lo ngejatin sesuatu, gue mau lo ikut ke alam gue gitu. Itu dari Pak Ustadznya yang ngomong tuh. Akhirnya aku tetap datang ke sana. Oke. Aku tetap datang. Balik lagi nih ceritanya. Aku tetap balik lagi ke sana. Aku cuma memastikan aja semuanya baik-baik aja. Aku cuma datang tanya ke warga, ya kan, cerita, oh ini yang waktu itu rame ya, warga tahu, gitu kan. Iya, memang itu villa dijadikan tempat pesugihan karena apa? Biar villa gede itu tuh buat di acara-acara kampus, acara-acara besar itu laku lah, gitu. Dan memang sampai sekarang gitu kita nggak pernah tahu si tumbal itu yang ketemunya tuh, misalkan aku dari kampus aku, di kampus lain selalu si pocong itu yang ditemuin, gitu. Sempat warga ada yang ngelihat dia, tapi hanya orang-orang terpilih yang bisa komunikasi sama si pocong itu. Dan di situ aku nangis-nangisnya. Aku cuma mau di jendela, aku cuma minta maaf. Udah, sesimpel itu aja sih sebenarnya yang pengen aku datengin. Aku minta maaf, aku nggak tahu kalau kamu itu sebagai tumbal di sini, dan akhirnya aku sebagai orang baru, aku gangguin kamu. Sebenarnya aku mungkin cuma bisa ngomong itu, tapi mohon maaf kalau aku nggak bisa ikut. Itu kata-kata yang aku diajarin sama Pak Ustadznya. Itu sih bang. Berarti setelah pulang dari situ kan balik lagi. Berarti setelah pulang dari situ nggak ada kejadian-kejadian lagi itu ya? Tapi, atau pocong itu ikut lagi atau gimana? Aku selalu pengen balik ke situ. Teman-teman kampus aku tuh sampai sekarang. Pernah waktu itu aku datang lagi, tapi setiap aku datang aku cuma bisa bilang maaf ya. Aku selalu bilang gitu. Karena memang sepertinya tumbal yang ada di situ mungkin ya, dia itu seperti mengisyaratkan sesuatu, mungkin mau minta tolong, tapi kan kita nggak berani ya bang ya, gitu kan. Maka setiap aku cuma minta maaf ya, cuma kayak gitu doang. Sampai detik ini aku masih ingat sosoknya. Beberapa kali aku didatengin, tapi habis itu ya udah, aku nggak cuma bisa bilang maaf ya aku nggak bisa ikut, kayak gitu. Yang tadinya aku pengen banget ikut, aku pengen balik, sampai detik ini aku nggak mau, maaf ya aku nggak bisa ikut. Emang si pocong ini nih latar belakang atau terdahulunya ini siapa nih dia nih? Peserta dari kampus lain. Memang sepertinya kalau dari cerita warganya juga ya, ada kayak semacam beberapa tahun sekali juga itu kejadian seperti itu. Dan kampus aku pun juga katanya berapa puluh tahun sekali. Itu kalau kampus aku ya, nggak tahu kalau kampus lain tuh ada ritual sendiri yang kayak ada waktu tertentu dia minta satu tetap di situ. Mungkin kalau aku nggak ditolong, aku tetap di situ. Tapi Kak Ali tahu nih kalau si pocong ini dijadikan sebelumnya dia ada tumbal di situ. Dan ini matinya kenapa dia? Cuma dipocongin aja, nangis.
Cuman dipocongin aja yang ada di gambaran aku. Jadi pas diobatin sama Pak Ustadz yang kedua itu, yang bawaan dari bapak aku itu, karena kan aku ngotot banget pengen balik ya. Namanya orang tua ngapain sih? Dipanggil lah orang baru, terus habis itu kayak connect aku sama ustadznya. Aku nggak tahu itu apa yang dilakuin, tapi aku cuma nangis. Tapi kayak connect, ternyata dia tuh kayak, aku nggak tahu gimana ceritanya. Dia itu cuma dipocongin, dibungkus, terus dia cuma bilang tolong. Aku jadi pengen nangis. Tolong. Udah ikut, tolong ikut. Dia mungkin mau nubalin aku juga. Nggak. Dipoconginnya itu sama teman-teman kampus atau? Enggak. Sama pemilik. Sama pemilik yang ada di situ. Berarti dulu tuh dia nggak rombongan ya? Dia tuh kayak mungkin spesial. Ada aura-aura tersendiri mungkin ya, yang bisa diambil. Kayak mungkin aku nih, ternyata aku baru tahu kalau ternyata aku ini seperti terminal, yang dimana kalau ada sesuatu nempel ikut. Ketika aku bikin satu kesalahan atau mungkin aku nggak sengaja, tapi itu jadi bumerang buat aku sampai sekarang. Kemana-mana pun yang aku diikutin tuh cuman pocong, tapi beda pocongnya kemana-mana. Dan dia tuh kayak buat aku tuh kayak suatu yang kayaknya harus ada yang diperbaikin deh. Dan bener aja sih, yang aku tahu villanya itu sekarang posisinya udah berubah banget, berubah total. Jadi lebih modern atau? Iya betul, lebih modern, lebih banyak kamar. Beda sekali pada saat itu, karena pada saat aku tuh aula besar. Tapi waktu itu aku nggak bisa masuk ya, karena ada kampus lain juga di situ. Aku nggak bisa sembarangan masuk juga. Tapi sempat aku izin, aku cuma mau kan dari pinggiran tuh bisa kelihatan ya kolam itu kan. Aku cuma bisa bilang di situ doang, karena aku inget banget posisi dia di situ, inget banget, jelas banget si pocong itu. Dan aku kasihan sih kalau memang dia, kan dia nggak akan pernah bisa pergi. Udah terkurung di situ. Nggak akan bisa pergi, dia hanya bisa meminta. Kalau kata Pak Ustadznya, dia hanya bisa meminta. Dan gimana kamu yang, ya kamu pilihannya, kamu mau ikut dia apa enggak? Kalau kita ikut, ya udah, selamanya kita ikut di dunia dia. Dan pemiliknya itu mungkin lebih laris kali ya. Dan itu peserta-peserta yang kesurupan gimana itu? Tadi kan bilangnya ada yang jatuh kayak gitu. Nggak ada. Itu kan kalau yang untuk jadi macan itu kan cuma satu orang itu aja. Hanya kan, ya? satu. Itu benar-benar dia kayak macan sampai dipegangin atau gimana? Betul, nih? Sampai dipegangin. Posisi macan gimana sih Bang Ale? Yang kayak apa sebutnya kayak kucing gitu kan? Kayak gitu ngaum macan. Ngaumnya ngaum macan. Ketika dia ngaum macan, semuanya teriak. Yang connecting kesurupan semuanya teriak. Bermunculan satu-satu. Dan entah kenapa yang ikut ke Jakarta, yang ikut di badan aku, kenapa hanya anak kecil, sosok anak kecil? Kenapa hanya nenek-nenek? Kenapa hanya genderuwo? Sedangkan yang aku temui itu si pocong itu. Ternyata dia nggak mau masuk di aku yang harus ikut dia. Pantesan aku selalu bilang sama teman-teman aku mau balik, pokoknya gue harus balik. Itu pasti benar-benar keingetan tuh sama teman-teman aku sampai sekarang. Kenapa sih Lid gitu kan? Kenapa sih minta balik? Nggak usah bahas itu. Ketika teman-teman aku bahas itu tuh aku agak sensitif ya, karena kan mereka nggak tahu apa yang ada di sana itu, kejadian itu kayak gimana. Kenapa tuh pocong minta aku balik? Aku nggak bisa nolongin dia. Berarti mungkin nih kalau misalkan Kak Alit pada saat itu nggak lagi dapet, mungkin bisa jadi aman-aman aja gitu ya? Nggak juga. Emang udah diincer gitu? Betul. Buktinya hanya aku yang melihat sosok kakek-kakek. Oh iya. Dan hanya aku juga ketika pulang yang bisa melihat keranda dan kuntilanak. Walaupun aku nepuk teman aku
Sampai akhirnya temen aku ngeliat dan dia akhirnya nangis. Cuma nepok loh aku. Cuma nepok. Terbang gitu. Teman deket aku sampai sekarang. Enggak, kerandanya tuh terbang. Turun. Turun. Dari atas. Gimana sih namanya? Iya. Kayak hutan. Anjir, merinding banget. Bener-bener turun. Tapi nggak ada tuh pocong itu. Pocong itu hanya ada di sekitaran villa. Toh teman aku ngeliat pocong itu. Tapi hanya aku yang minta tetap sama dia. Oke. Nah, tapi untuk korban nih, korban-korban sebelumnya atau setelah dari kejadian itu, Kak Alit pernah dengar nggak nih bahwa di situ udah memakan beberapa banyak korban? Nah, udah denger. Yang pas aku datang kedua kalinya dan sebenarnya aku ada pegangan juga ya pada saat yang ke Ustadz kedua itu untuk meminta maaf. Dan kalau misalkan itu hanya menyebutkan minta maaf aja. Tapi aku nggak mau ini juga kan, nanya-nanya juga kan yang di warga itu. Nah warga itu bilang kalau misalkan dari warganya pun ada yang jadi tumbal di situ. Tapi ya itu kayak mungkin karena desa kali ya. Jadi kayak ya udah jadi sesuatu yang nggak usah dicari lagi. Kayak gitu. Tapi ada kerjasama juga sih yang tumbal itu tuh antara dia sama orang tuanya. Kerjasama Sampai sama orang segitunya. Hanya untuk menjadi penglaris. Ya. Penglarisnya berarti dia ini bukan menganut kayak ngambil pesugihan. Hanya perempuan. Perempuan. Kok berarti korbannya Perempuan. harus perempuan? Perempuan. Dan aku nggak tahu kategori yang seperti apa yang dia minta. Mungkin yang kayak aku sedang halangan. Mungkin. Karena yang pas di situ tuh yang halangan cuman aku doang kebetulan. Yang lagi halangan. Hanya aku. Yang benar-benar dan salahnya juga aku digojrok buat masuk ke dalam kolam renang. Aku udah bilang di situ sarangnya. Kayaknya sih feeling aku sarang tempat pertama kali pesugihan itu ya. Mungkin ritual atau apa. Korbannya mungkin di situ ya. Tapi di bayangan aku cuman di satu tempat itu jendela di kamar itu. Kamar yang tempat aku tidur di situ. Sama si macan itu, lukisan macan itu. Itu lukisan macannya pas kita kesurupan tuh nyala loh. Itu ada yang lihat. Nyala, bener-bener nyala. Gak tahu nyalanya itu. Padahal gak ada yang ngasih ini ya, nyala di matanya. Oh, di matanya. Padahal Matanya nggak ada lampu-lampu gitu ya? Kan tembok. Itu tembok. Itu pada saat angin besar yang mengusir kita semuanya pulang. Yang berputar di situ aja itu. Betul. Ya. Kenapa angin itu cuma muter di situ kan juga pertanyaan. Cuma di situ doang bang, muternya. Itu besar banget. Besar banget. Aku inget banget itu ya ampun. Dia bener-bener minta aku buat di sana. Si pocong itu. Ya, tapi alhamdulillah ya dari kejadian itu nggak ada kejadian-kejadian yang horor lagi. Kalau ya amit-amit ya kalau misalkan Kak Alitnya dijadikan tumbal, ya entah apa selanjutnya ya. Ya pasti ada. Pasti ada. Cuman siapapun yang nemuin si pocong itu sih. Pasti. Kalau ketemu sama pocong ini berarti dia apalagi wangi akan ya. jadi tumbal. Oke. Kalau wanita menstruasi itu kan wangi. Padahal amis ya. Tapi buat mereka itu wangi. Ya itu hal yang paling. Kenapa dia selalu munculin di situ, di villa dosen juga, di jendela,
Oke. gitu. Kenapa di jendela? Nah, si yang ketemu sama kakek-kakek, nenek-nenek ya, Kakek-kakek kakek-kakek itu nggak tahu siapa dia sebenarnya. itu pasukannya. Apa ngasih tahu atau gimana? Itu pasukannya. Oh. Ada genderuwo, ada nenek-nenek, ada anak kecil, itu pasukannya. Pasukan dari si macan putih itu. Waduh. Kunciannya itu memang di macan putih itu sebenarnya. Tapi berarti 2 orang jatuhnya. Si macan putih itu ke senior aku, si pocong itu ke aku. Gitu. Oke. Berarti kan kalau villa untuk ngadain acara gathering atau segala macamnya itu acara-acara kampus, ini kan villanya memang luas ya, halamannya juga, untuk parkiran juga luas ya. Tapi nggak ada yang masuk ke situ, cuma mobil-mobil sebagian panitia aja. Oh, mobil kecil ya, tronton nggak bisa. Dan ya? dosen ya. Gitu. Oke. Tronton nggak masuk. Padahal jalanannya bisa aja sih. Jangan-jangan di villa Jejak Backpacker waktu acara itu ya. Iya, hampir sama. Jadi memang yang masuknya aja jalan-jalan kecil, yang masuk juga kan mobil-mobil kecil juga kan masuk situ. Memang muat beberapa mobil sih di situ. Tapi di atasnya ada lagi. Iya benar, ada 2 ya. Kita nempatin, kita nempatin yang satunya itu, terus yang atas ya memang ya situ serem sih. Anak saya sih yang ngalamin di situ. Memang serem banget. Kalau ingat kejadian itu nggak bisa dilupain deh. Namanya anak kecil ya. Betul. Mungkin boleh kali ya saya cerita sedikit ya. Jadi di villa itu pada saat saya tidur, karena saya bawa anak, saya sendiri tuh ya, kalau nggak salah yang bawa anak ada 2. Saya bawa anak dan kamar itu sendiri, gede kamarnya, ranjangnya. Terus pada saat jam tidur, kira-kira jam berapa ya, 12 malam atau jam 1 malam itu ya, tidur. Nah udah dimatiin lampunya, anak saya sebelah kanan posisi anak saya sebelah kiri, posisi lemari itu ada di sebelah kanan saya. Nah dia ini kayak merangkak, tapi setengah nindihin badan saya nih kayak gini nih. Terus dia ngeliat ke lemari, ngomongnya gini, ngapain gitu. Saya hampir shock gitu. Dengan gemeter saya ambil HP, kebetulan HP ada di meja, kan biasanya kalau di kamar tuh ada meja kecil ya. Nah HP saya taruh situ kan, saya ambil, tapi saya nggak berani nih ngelihat ke lemari. Lemari. Saya ambil pelan-pelan, saya langsung WA di grup nih, ada kan grup tim saya, tolong temenin saya tidur, ada 1 orang kayak yang tidur di sini gitu. Ada tuh yang masuk, si Fikri ya kalau nggak salah ya, si Fikri. Nah aman tuh saya. Jadi ya nggak lama dari kejadian itu dia datang, saya berani, saya ngeliat ke lemari, memang keadaan lemari itu kebuka, gitu, nggak ditutup. Anjir. Ada yang keluar? Ada yang keluar? Nggak tahu, saya nggak ngeliat. Pokoknya pas saya ngeliat itu udah kebuka lemarinya. Itu makanya mungkin anak saya itu nggak tahu ada yang namanya anak kecil ya. Waktu itu anak saya masih umur 5 tahun atau 4 tahun ya, 5 tahunan gitu. Makanya ada yang ngajak main. Ada yang ngajak main. Saya shock banget. Kayak kejadian gitu biasanya kita bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Sampai detik ini aku masih bisa lihat. Oh, masih bisa ngelihat kan? Masih bisa ngelihat. Jelas. Udah beberapa kali ditutup, masih kelihatan lagi. Saya nggak mau udah ngeliat kayak gitu. Oke, Kak Alit, terima kasih nih buat waktunya. Ada perlu ditambahkan lagi nggak kira-kira Kak Alit? Atau ada yang kurang-kurang ceritanya? Atau pesan-pesan? Silahkan ke penonton di rumah. Mungkin pesan-pesan buat perempuan-perempuan yang lagi wangi ya posisinya, dimanapun kita berada, ketika sudah membersihkan, ditaruh di dalam satu plastik, taruh aja di tas, taruh aja langsung di tas. Mungkin waktu itu agak kurang bersih, mungkin ya, karena posisinya itu satu orang itu hanya 5 menit waktu untuk bersih-bersihnya, gitu. Itu pun kita jadinya satu kamar mandi 3, 4, jadi kan
nggak bisa sefokus itu bersih-bersih gitu. Dan itu harus bersih dimanapun kalian berada. Kalau bisa dibawa pulang lagi di rumah lah buangnya. Gitu sih. Oke, Kak Alid, terima kasih buat waktunya. Oke, JBPKer, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Kak Alid. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Alid, terima kasih buat waktunya. Terima kasih Bang, udah dengerin cerita. Iya. Sampai jumpa.